Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 13 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya hidup kami diubahkan dan bergantung hanya kepada Yesus saja, satu-satunya pengantara kami yang sejati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Silakan, Saudara Rio. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini 13 Oktober 2020 berjudul Gabungan Keadilan dan Kemurahan. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 3 dan 4. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Jadi demikianlah mereka yang mempelajari pelajaran ini menemukan bukti yang tidak bisa dibantah mengenai adanya tempat kudus di surga. Musa membangun tempat kudus di dunia ini menurut pola yang ditunjukkan kepadanya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa pola itulah tempat kudus yang sebenarnya, yaitu yang di surga. Dan Rasul Yohanes menyaksikan bahwa ia melihatnya di surga. Di dalam bait suci di surga, tempat tinggal Allah, tahtanya didirikan dalam kebenaran dan keadilan. Di bilik yang maha suci, ia melihat hukumnya sebagai ukuran kebenaran dengan mana semua umat manusia diuji. Tabut tempat menyimpan loh-loh hukum itu ditutupi dengan tutup pendamaian. Di hadirat inilah Kristus mengadakan permohonan melalui darahnya demi orang-orang berdosa. Dengan demikian dilambangkan gabungan keadilan dan kemurahan dalam rencana penebusan manusia. Hanya hikmat yang tanpa batas saja yang dapat merancangnya dan kuasa yang tak terbatas yang dapat mewujudkannya. Gabungan inilah yang memenuhi semua surga dengan kekaguman dan rasa hormat. Kerub di tempat kudus duniawi yang memandang dengan rasa hormat ketutup pendamaian itu melambangkan perhatian seluruh surga mengenai pekerjaan penebusan manusia. Inilah rahasia kemurahan yang ingin dilihat oleh malaikat-malaikat, bahwa Allah dapat berlaku adil sementara ia membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan memperbarui pergaulannya dengan manusia yang sudah jatuh, bahwa Kristus dapat merendahkan dirinya untuk mengangkat orang-orang yang tak terhitung banyaknya dari jurang kebinasaan dan memakaikan kepada mereka jubah kebenarannya sendiri untuk dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh dan untuk tinggal selamanya di hadirat Allah. Pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Zakaria mengenai Dia yang bernama Tunas. Nabi itu berkata, "Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya atau tahta Bapanya. Di sebelah kanannya akan ada imam, ia akan menjadi imam di tahtanya dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua." Zakaria 6 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan oleh pengorbanan dan pengantaraannya. Kristus adalah fondasi dan pembangunan gereja Allah. Rasul Paulus menunjuk kepadanya sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, katanya, turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Terdapat dalam Efesus 2 ayat 20-22.
Alfa dan Omega jilid 8 halaman 434 dan 435. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Di dalam bilik yang maha kudus terdapat tabut perjanjian. Berikut kita lihat gambar dan bagian-bagiannya. Inilah tabut perjanjian yang terdapat dalam bilik yang maha kudus dan bagian-bagiannya. Ada malaikat berdiri, ada satu bingkai yang terdapat pada tutup pendamaian, kemudian bagian kotak yang di bawah disebut tabut perjanjian dan ada kayu pengusungnya. Jadi, yang disebut dengan tabut perjanjian adalah kotak yang bagian bawah dan tutupnya yang terletak di bagian atas disebut tutup pendamaian, atau dalam bahasa Inggris disebut mercy seat atau tahta rahmat. Nah, di dalam tabut perjanjian tersebut ada tersimpan 10 perintah Allah yang tertulis pada 2 loh batu. Karenanya, pada tabut perjanjian tersebut ada unsur keadilan, yaitu dengan adanya hukum, dan ada unsur kemurahan, yaitu dengan adanya tutup pendamaian. Kesatuan dari kedua hal ini yang membuat seluruh warga surga kagum dan rasa hormat. Roh Nubuat menyatakan dalam Christ in His Sanctuary, halaman 27 yang berbunyi, menggambarkan penghormatan penghuni surga terhadap hukum Allah dan ketertarikan mereka terhadap rencana keselamatan. Penghuni surga hormat kepada hukum Allah. Bagaimana dengan penghuni bumi? Penghuni surga tertarik akan rencana penebusan. Bagaimana dengan penghuni bumi? Biarlah seruan pemazmur jadi seruan kita. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Penghuni sorga yang tidak berdosa tertarik dengan hukum Allah dan rencana keselamatan. Bagaimana dengan kita yang sudah jatuh dalam dosa? Adakah kita tertarik? Nyonya White pernah mendapat penglihatan tentang tabut perjanjian ini yang ditulis dalam Life Sketches of James White and Ellen G. White tahun 1880 halaman 236 yang berbunyi, Tuhan memberi saya penglihatan tentang Ka'bah surgawi. Bait Allah dibuka di sorga dan kepadaku ditunjukkan tabut Allah ditutupi dengan tahta rahmat. 2 malaikat berdiri di kedua ujung tabut dengan sayap mereka terbentang di atas tahta rahmat dan wajah mereka menghadap ke arahnya. Malaikat yang menyertai saya memberitahu saya, keduanya mewakili semua penghuni sorga yang melihat dengan kekaguman hikmat kepada hukum Allah yang telah ditulis oleh jari Allah. Kembali, pada tabut perjanjian itu ada unsur hukum dan ada unsur rahmat. Kesatuan hukum dan rahmat inilah rencana keselamatan itu, dan hal itu membuat para malaikat kagum. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 305 paragraf 2. Hanya hikmat yang tanpa batas saja yang dapat merancangnya dan kuasa yang tak terbatas yang dapat mewujudkannya. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan The Signs of the Times Juni 24, 1880 yang berbunyi, tabut Ka'bah duniawi adalah contoh dari tabut yang sesungguhnya di sorga. Di sana, di samping tabut surgawi, berdiri malaikat-malaikat hidup, masing-masing dengan satu sayap menaungi kursi rahmat dan membentang tinggi-tinggi, sementara sayap lainnya dilipat menutupi diri mereka sebagai tanda hormat dan kerendahan hati. Semua kerajaan mempunyai tahta untuk rajanya menjalankan pemerintahan. Tidak ada pemerintahan atau kerajaan tanpa adanya hukum. Semua pemerintahan atau kerajaan pasti mempunyai hukum. Tidak ada penghakiman tanpa adanya hukum. Demikian juga dengan kerajaan Allah dan penghakiman Allah. Dasar kerajaan Allah dan penghakiman Allah adalah 10 hukum. Roh Nubuat melanjutkan dalam buku Alfa Omega jilid 1. Yang pertama kita baca dari halaman 23 yang berkata, hukum kasih adalah dasar pemerintahan Allah. Kemudian masih dalam buku yang sama, halaman 47, Nyonya White melanjutkan, hukum Allah adalah sama sucinya
seperti Allah sendiri. Itu adalah suatu pernyataan kehendak-Nya, suatu pernyataan tertulis dari tabiat-Nya, pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi. Lalu bagaimana kasih dan hukum ini bisa bersama-sama, atau bagaimana keadilan dan kemurahan itu dapat bersatu? Alfa dan Omega jilid 6 halaman 415 sampai 416, Nyonya White menjelaskan, kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya tidak kurang daripada dalam kemurahannya. Keadilan menjadi dasar tahtanya dan buah kasih-Nya. Adalah maksud setan untuk memisahkan kemurahan dari kebenaran dan keadilan. Ia berusaha membuktikan bahwa kebenaran hukum Allah merupakan suatu musuh terhadap perdamaian. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah, hal-hal itu disatukan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Keadilan adalah dasar tahta Allah. Sebab itu di dalam tabut perjanjian ada 10 hukum. Namun itu juga adalah buah kasih Allah. Sebab keadilan Allah tidak kurang daripada kemurahan Allah. Inilah yang setan mau pisahkan. Setan mau buat bahwa hukum itu adalah musuh perdamaian. Setan mau buat bahwa keadilan dan kemurahan tidak dapat bersatu. Apakah setan berhasil? Tidak, dia tidak berhasil. Bapa wujudkan kesatuan keadilan dan kemurahan itu di dalam Anak-Nya, Yesus Kristus. Keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman di dalam Yesus. Pelanggaran hukum adalah dosa, tetapi yang berinisiatif selamatkan orang berdosa adalah Allah Bapa, sebab Allah adalah kasih. Dan hukumnya adalah salinan karakternya. Dan itu Bapa wujudkan melalui dan di dalam Anak-Nya. Oleh karenanya, Yesuslah yang mendirikan Bait Tuhan sebagaimana nubuatan Nabi Zakaria. Bagaimana Yesus dirikan Bait Tuhan tersebut? Mari kita baca kembali renungan hari ini, halaman 305 paragraf 4, yang berbunyi, Dialah yang akan mendirikan Bait Tuhan. Oleh pengorbanan dan pengantaraannya, Kristus adalah fondasi dan pembangun gereja Allah. Pengorbanan ada hubungannya dengan hukum, sebab Yesus mati di kayu salib menanggung dosa-dosa dunia. Dosa adalah pelanggaran hukum, dan pengantaran Yesus ada hubungannya dengan kemurahan dan atau kasih Allah. Sebab dengan membawa darah-Nya, Yesus bermohon pengampunan dosa kepada Bapa-Nya bagi mereka yang mau datang kepadanya serta bertobat sungguh-sungguh. Inilah wujud persatuan, keadilan, dan kemurahan tersebut, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Bahkan Paulus menuliskan ayat berikut ini yang dikutip oleh renungan hari ini tentang Yesus. Efesus 2 ayat 19-22 yang berkata, Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perhatikan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jelas sekali, Roh nubuat selaras dengan Alkitab. Firman Tuhan menyatakan bahwa Kristuslah batu penjuru dan di dalam Kristuslah bangunan bait Allah dibangun. Siapa bangunan bait Allah tersebut? Kita, umat-umat-Nya. Inilah hasil dari kesatuan, keadilan, dan kemurahan tersebut, yaitu di dalam Yesus Kristus. Inilah rencana keselamatan itu. Kita menerima pengampunan dan menjadi bait Allah dalam Roh. Baca 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 3 ayat 24. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kita, bahwa masing-masing kita adalah bait Allah dan Yesus dasarnya.
Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, yaitu kesatuan, keadilan, dan kemurahan. Setan berusaha pisahkan, tapi dia tidak berhasil. Bapa wujudkan dalam anaknya, dan ini menjadi bagian kami, bila mana kami menerima Kristus dalam hidup ini. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati kami, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.